Dan saya harap semuanya sudah download dan install aplikasi SPSS-nya. Nah, yang akan diujikan itu adalah saya akan share dulu ya materi sebelumnya. Sebetulnya di video-video sebelumnya saya sudah sampaikan. Nah, di UTS ini kita akan lebih kepada pengujian hipotesis deskriptif. Ya. Nah, ini akan kita ujikan. Nanti silakan dibuka lagi video penjelasan materi ini ya, yang pertemuan ke-6. Nah, yang akan kita pelajari dan nanti diujikan adalah yang deskriptif ini nih, ya, yang saya tandai merah. Binomial, chi-square one sampel, atau ada juga yang bilang chi kuadrat ya, atau chi kuadrat. Kemudian rantes dan t-test. Nah, yang ini ya. Semuanya gunakan program SPSS biar lebih mudah dan sederhana. Nah, ini yang akan diujikan. Maka dari itu, sambil mengerjakan soal, kalian bisa sambil lihat video seperti apa dan pengambilan keputusan dari hasil pengolahan data itu bagaimana ya. Nah, dibagi dua ya, hipotesis deskriptif itu ada yang parametris, ada yang non parametris. Ini tergantung jenis data ya. Kalau parametris, kita kembali lagi ke slide sebelumnya. Parametris itu untuk data yang tingkatannya interval atau rasio, maka dipakai uji T, gitu loh ya. Nah, ini video uji T ini tadi udah saya kasih ya 3 video. Ada uji 2 pihak, ada uji 1 pihak ya. 2 pihak itu two-tail test, atau yang 1 pihak one-tail test. Yang 1 pihak ada uji pihak kiri dan uji pihak kanan. Itu termasuk kategori statistik parametris untuk hipotesis deskriptif ya. Video itu sebelumnya tadi udah saya share yang ini. Nah, kemudian non parametris ini ada 3 video juga. Pertama tentang binomial test, kemudian chi-square ya, ini sudah saya kasih juga di video minggu kemarin, dan yang terakhir adalah rantes. Nah, ini yang non parametris. Ini mudah sekali kalau kita pakai SPSS, mudah sekali ya. Hitung. Nah, ini yang akan kita ujikan gitu ya. Contoh ini sudah saya bahas di video-videonya ya, yang kemarin saya share ya. Bagaimana kita gunakan chi-square, binomial, sama uji T. Nah, nanti silakan disimak kembali video-video tutorialnya. Nah, kemudian untuk UTS kita akan ada 3 soal. Ini ya. Saya akan kasih petunjuk nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nomor 1, nomor 2 itu dikerjakan individu. Ini kelihatan nggak sih? Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke. Nah, bagaimana langkah-langkah penelitian yang harus dilakukan untuk menguji hipotesis bahwa jam tidur mahasiswa IMUI paling rendah ya. Jadi paling rendahnya itu, atau paling apa ya, paling cepat ya, adalah pukul 21. Bagaimana langkah-langkah penelitian yang harus dilakukan. Jadi untuk yang soal pertama ini, sebetulnya langkah-langkahnya udah ada di sini, mirip-mirip lah dengan yang ini ya, yang nomor 3. Tapi nanti kalian jawab dan pakai bahasa kalian seperti apa langkah-langkahnya. Pertama, berarti yang harus dilakukan adalah, kan ini mahasiswa IMUI, berarti populasinya siapa? Mahasiswa. Oke ya. Oke, saya persempit aja deh ya, khusus mahasiswa yang unggulan. Oke ya, jadi yang kelas karyawan nggak perlu dimasukkan.
kalian lihat jumlahnya berapa totalnya, tentukan sampel. Dari total jumlah itu tentukan sampel, terserah kalian sampelnya mau seperti apa. Nah, lalu kalian harus survei, tanya ke mereka jam berapa dia tidur. Oke, paham ya? Pasti di jawabannya itu, oh ada yang pukul 21, ada yang pukul 22 ya. Ada yang misalnya jam 8, jam 20 ya. Nah, itu kalian kumpulkan sesuai jumlah sampel, lalu kalian lakukan uji ini, uji hipotesis. Bunyinya yang paling rendah pukul 21. Oke ya, ngerti sampai di sini? Oke, nomor 1 itu ngerti ya. Kemudian yang nomor 2, ini udah ada soalnya, datanya udah ada. Ini mirip-mirip dengan nomor 1 ya. Buktikan hipotesis bahwa produktivitas padi 8 ton, produktivitas padi paling sedikit 5 ton, produktivitas padi paling tinggi 10 ton. Datanya ini ada 20 lokasi. Oke, pakai SPSS. Tinggal kalian tentukan apakah ini uji T, apakah ini uji pihak kiri, pihak kanan, atau uji dua pihak. Tinggal tentukan itu. Apakah ini uji non parametris? Ya terserah. Kalian silakan dipikirkan. Jangan sampai salah. Datanya jenis data apa gitu ya. Oke. Nomor 1, nomor 2 paham nggak apa yang harus dilakukan? Paham, Pak. Oke, paham ya. Nah, soal nomor 3 ini akan ke lapangan. Dibuat kelompok maksimal 3 anggota. Maksimal ya 3 anggota. Mau 1, mau 2 nggak apa-apa. Kita akan semacam apa ya, membuktikan hipotesis bahwa 3 paslon Bupati Sukabumi mempunyai peluang sama untuk dipilih masyarakat. Jadi ini kita akan ukurnya kelurahan. Kalau Kabupaten Sukabumi terlalu luas ya. Cari kelurahan yang dekat-dekat aja, yang dekat kota. Contohnya gimana? Yang daerah Sukaraja dekat kota kan? Ke atas Labintana dekat kota. Itu banyak kelurahan di sana ya. Nah, pertama tentukan kelurahan yang dekat-dekat saja, nggak usah terlalu repot yang jauh, dan nggak usah seluruhnya. Lalu berapa populasi pemilih di kelurahan tersebut? Bagaimana mencari angka ini? Oh, itu banyak ya. Dilihat dari BPS ya, atau dilihat dari data KPU, biasanya ada untuk jumlah pemilih gitu ya di setiap kelurahan berapa. Dari angka ini kalian hitung sampel ya, seperti biasa hitung sampel lagi. Oke ya. Udah tahu tuh angka populasinya berapa di kelurahan tersebut, hitung sampelnya berapa. Pakai rumus Lovin boleh, pakai tabel Kretji boleh, itu udah saya jelaskan di video tentang populasi dan sampel. Ya, silahkan gunakan rumus sampel yang paling dikuasai dah ya, itu terserah. Yang jelas ketemu angka sampelnya berapa. Nah, setelah ketemu angka sampel, kumpulkan data penelitian. Misalnya nih sampelnya 50 misalnya. Ya, kumpulkan dari 50 orang itu, kalian pilih secara random ataupun pakai teknik apa terserah kalian ya. Di teknik penentuan sampel. Misalnya responden 1, oh pilih paslon nomor 1, responden 2 pilih paslon nomor 3, responden 3 pilih paslon nomor 1 misalnya ya. 4 pilih paslon 2. Nah, kalian kumpulkan tuh. Gak perlu tanya nama, gak perlu tanya alamat, gak perlu. Cukup tanya aja mau pilih apa, cenderung milih siapa gitu dari 3 paslon itu. Oke ya. Nah, kemudian
masuk ke pengolahan data, kita harus buktikan bahwa 3 paslon Bupati Sukabumi mempunyai peluang sama untuk dipilih masyarakat, atau gimana hasilnya? Ternyata tidak mempunyai peluang sama, gitu ya. Nah, siapa yang cenderung dipilih di kelurahan tersebut? Gitu ya. Paham nggak nomor 3? Ini otomatis Bisa diulangi, Pak? Oke, nanti ya. Ini otomatis pasti datanya itu adalah data nominal. Kita bisa kategorikan pasangan A sama B itu kategorinya 1, atau paslon 1 kategori 1, paslon 2 kategori 2, paslon 3 kategori 3 gitu. Kan gitu ya. Cek lagi video mengenai statistik non parametris saya yang binomial dan Ci kuadrat ya. Di soal ini tidak ada tes rantes, nggak ada rantes ya di 3 soal ini. Ini saya kasih bocoran aja. 1, 2 ini adalah statistik parametris, pakai uji T, ya. 1, 2 itu pakai uji T. Yang 3 ini non parametris, karena kita akan buat 3 kategori dan kecenderungan masyarakat pilih paslon yang mana. Buktikan hipotesis yang di poin 5. Oke ya. Nggak perlu repot cari apa ya, cari data masuk-asukan ke kelurahan, nggak perlu. Kalian bisa pakai misalnya Google Form, di-share ke orang kelurahan itu gitu ya. Atau pakai teknik snowball sampling. Tahu snowball sampling? Tahu snowball, bola salju? Bola salju itu kalau kita lihat ya dari kecil menggelinding terus makin besar gitu ya. Itu kan snowball sampling. Kalau misalnya kita mau pakai itu teknik pengumpulan sampelnya, ya enggak. Misalnya kita tuh mau meneliti perilaku orang-orang yang homoseksual misalnya. Kan kita nggak tahu siapa mereka. Nah, kebetulan kita ada kenal satu misalnya ya, si A. Ya sudah, kita pakai tekniknya snowball sampling aja. Dari si A, kita minta referensi si A untuk cari lagi orang-orang yang sejenis si A, dapat si B misalnya ya. Terus si A si B kita mintakan lagi referensi dari dia, orang-orang sejenis mereka, dapat si C, dapat si D gitu kan. Itu makin besar boleh gitu kan, itu juga. Nah, misalnya kalian ambil kelurahan apa ya, saya nggak tahu nih kelurahan Kabupaten Sukabumi. Yang deketnya misalnya Sukaraja, kelurahan apa gitu ya. Dari satu orang tahu orangnya siapa, nanti minta tolong orang itu untuk share lagi ke alamatnya di kelurahan itu makin besar kan jadinya kan. Nah, seperti itu yang nomor 3. Oke, nomor 1 ada tambahan ya, nomor 1 ya. Yang nomor 1 ini datanya 1 aja, jadi kita kan mau ngumpulin data mahasiswa IMWI yang memang tidur dari paling rendah jam tidur ya, jam tidur mereka. Kita akan cari tahu. Misalnya udah ketemu nih sampelnya, contohnya 50 deh atau berapa gitu ya. Itu data 50 itu gak usah per mahasiswa cari 50, gak usah. 50 itu untuk satu kelas aja deh, untuk kalian semua gitu ya. Bagi-bagi aja. Misalnya ini ada berapa orang? Ada 10 orang. Kalau misalnya suruh ngumpulin 50, berarti satu mahasiswa tanya jam tidurnya masing-masing. Pak, kalau saya sendiri bisa gak? Mangga masukin we, misalnya saya sendiri respondennya. Berarti ini responden udah berapa nih? Dari jurusan ini. 10 misalnya ya. Kita cari yang lain. Nah, data itu dipakai semua ya. Jadi nggak masing-masing punya data yang nomor 1. Oke ya, biar mudah. Kalau nomor 2 datanya udah ada, tinggal dihitung. Nah, nomor 3 datanya belum ada, dan ini lebih kepada real masuk ke lapangan. Paham nggak? Mau berapa lama? Yang lama sih ngumpulin data ya. Kalau saya rasa ngitungnya mah gampang.
Bapak izin bertanya, Ya, bagaimana dengan kami yang tidak di Sukabumi, Pak? iya kan saya bilang, pertama itu kan kelompok yang nomor 3 khususnya kan, kalian bisa ngumpulin data via Google Form, gitu, ya kan? Tinggal teknik ngumpulin datanya bagaimana ya silahkan dipikirkan, dan saya katakan nggak perlu langsung belusukan ke kelurahan terus nanya, nggak perlu juga. Kalau mau lakukan itu emang enggak gitu loh, silahkan. Atau paling gampang ya kelurahan kita aja gitu, khusus yang di kabupaten ya. Misalnya siapa yang di kabupaten? Riva misalnya kan, di mana Riva itu ya? Di Parung Kuda, Pak. Nah ya udah kan, pemilih pasti itu. Riva juga pemilih kan, keluarga Riva pemilih, tetangga Riva tanyain aja gitu kan, gitu aja. Nggak dibikin pusing. Ya, Pak. Ya. Jangan dibikin pusing. Ya ini kan cuma latihan doang. Oke, ada yang tanyakan lagi? Makanya ini bertiga, berkelompok dikerjakannya. Nah, jangan sampai yang di luar daerah satu kelompok, misalnya Mutri, Robert, sama siapa? Deo. Ya susah kalian cari datanya kalau gitu. Mau pulang ke Sukabumi nyari data, apalagi ada yang kenal gitu kan gitu. Jangan satu kelompok. Tapi kalau mau begitu ya mangga, silahkan. Khusus Toraja 3 orang mangga, silahkan. Cuman susah nyari datanya kalian, ya. Dicampur aja.